Kalau orang nggak ngerti, digetok 100 juta atau berapa. Awal-awal saya buat Megatank, waduh itu habis 50 juta lebih. Buat pasang kacanya, ya dibohongin saya. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Venus Aquatic Channel bersama saya Nicholas Kurniawan. Pada episode kali ini, kita ingin membahas tentang Megatank. Jadi ini hal yang sempat viral 1-2 tahun terakhir ini. Jadi glass pond seperti ini nih lagi naik pamor. Tapi saya ingin membahas cara irit bikin Megatank. Jadi kalau kira saya Sultan punya banyak Megatank ini, enggak teman-teman, ini irit banget. Mau tahu seirit apa? Tonton video ini sampai akhir. Jadi sempat viral kan, orang pengen banget pelihara ikan di Megatank ini. Jadi sebelum saya bahas cara pembuatan, biayanya dan sebagainya, saya pengen bahas dulu apa sih keunggulannya pelihara ikan di Megatank ini. Jadi kalau saya sebagai pedagang, sebagai importir, sebagai eksportir juga, saya pelihara ikan di Megatank ini karena tempatnya besar, ikan saya juga cepat besar. Kalau ikannya cepat besar, ya saya untungnya juga makin cepat. Karena hampir semua ikan itu makin besar, makin mahal nilainya. Jadi yang namanya ikan itu tidak bisa tumbuh lebih besar daripada wadahnya. Kalau ikan yang sebenarnya potensinya besar, coba deh ikan apapun lah, yang potensinya itu sebenarnya bisa jadi ikan yang besar, bisa 1 meteran. Tapi kalau ditaruh di wadah yang kecil seperti ini, ikannya pasti kecil. Gitu. Jadi mirip-mirip seperti kalau manusia itu dia tidak bisa tumbuh lebih besar daripada impiannya, tidak bisa tumbuh lebih besar dari imannya dan cita-citanya. Kalau imannya kecil, dia cuma yakinnya dia itu kecil, ya udah dia tumbuhnya begitu. Nah demikian juga ikan. Jadi kalau tempatnya kecil, dia juga kecil. Tapi kalau tempatnya besar, dia besar. Makanya saya itu nanti dilihat deh di farm saya, itu hampir semua saat ini saya buat selalu akuarium yang besar-besar. Nanti di farm baru saya buat akuarium yang kecil-kecil, tujuannya buat mengkarantina ikan sebentar, jual. Tapi kalau buat pembesaran ikan, saya selalu siapin akuarium besar dan Megatank besar. Jadi yang pertama itu. Yang kedua, yang namanya piara di Megatank itu entah kenapa ikan itu lebih awet gitu, lebih jarang kematian. Mungkin karena airnya banyak, kualitas air lebih terjaga, jadi dia lebih tidak rentan penyakit gitu. Jadi ikan juga mungkin karena tempatnya besar, dia bisa lebih main sana sini, tidak stres. Jadi ya ikan lebih bahagia tuh, lihat tuh ikan saya. Jadi kalau di Megatank itu, kalau sepengalaman saya yang tiap hari ketemu ikan lebih bahagia dipelihara di Megatank daripada di akuarium gitu. Ngomong-ngomong kualitas air ya, kalau pelihara Megatank ini ya, kualitas air percayakan pada Media Filter Civilian. Iklan sedikit. Oke, nanti kita bahas ke sana. Oke, jadi kedua, ikan lebih bahagia. Ketiga, bisa kelihatan Sultan dengan budget minimal gitu kan. Kelihatannya mewah bener kan. Padahal nanti saya ajarin gitu. Karena saya udah buat banyak banget lah. Mungkin 20 lah, apa 25 Megatank seperti ini. Awalnya saya buat kemahalan, lama-lama saya tahu caranya. Oke, jadi yang tadi juga ikan juga lebih bahagia, mewah juga. Ya selain itu juga kalau bicara budget ya, sekarang kita bicara budget. Berapa sih, habis berapa bikin Megatank seperti ini? Kalau saya sendiri punya banyak banget Megatank seperti yang sudah di video-video sebelumnya. Kalau sebelum-belumnya itu saya buat itu agak mahal. Tapi semakin kesini saya dapat caranya biar dia murah gitu. Kalau mau murah tapi tetap bagus, nah ikutin tipsnya. Jadi yang pertama itu ukurannya itu maksimalnya ya segini aja gitu. Jadi ya kurang lebih itu 3-4 meter, lebarnya 1-1,5 meter, tingginya ya seginilah 120-130 cm ya. Ya, ini berapa sih? Ya kurang lebih segini lah. Sampai adalah ya 130-an. Nah, kurang lebih segini aja. Kenapa? Kalau tidak terlalu besar, tapi udah kelihatan lumayan bagus lah ya. Itu
kita tidak perlu pakai besi. Jadi megatank saya yang besar-besar itu yang tingginya 2 meteran, itu saya harus pakai fondasinya besi, pakai cakar ayam, pakai tiang-tiang besi, dan namanya besi itu mahal teman-teman. Dan harus ini itunya jadi mahal, jadi biayanya bengkak. Tapi kalau ukuran segini, ini saya jamin dan saya pastikan pakai hebel aja udah kuat. Jadi ini disusun semua pakai hebel. Nanti di B-roll saya tampilin lah gimana proses pembuatannya ya. Jadi kalau seperti ini tidak perlu besi, cukup hebel disusun-susun, tentu biayanya jauh lebih murah. Oke, jadi setelah hebel, langkah keduanya ya, kita cari kaca. Ini kalau yang ini saya beli dari pabrik gitu. Jadi beli dari pabrik cukup murah, kaca segede gini, ada masuk juga 10 cm ke atas, ke kanan, ke kiri, ke bawah. Itu sekitar 5-6 juta aja gitu. Jadi belinya jangan mau dimahalin, kalau kaca segede gini itu 5-6 juta itu pabriknya, karena pabriknya gak endorse saya gak spill namanya. Tapi kalau berubah pikiran, pak pabriknya telepon terus saya pasang. Jadi yang baru ya, kaca baru kayak gini itu sekitar 5-6 juta aja, gak mahal gitu. Kalau mau lebih murah lagi, mau lebih ekonomis lagi, pergilah ke Bantar Gebang. Jadi di Bantar Gebang itu banyak kaca copotan atau kaca pecahan. Jadi kaca bekas gedung dan sebagainya itu banyak, bisa dibuat megatank. Apalagi kalau cari yang tempered. Jadi kalau mau buat megatank seperti ini, pastiin yang tempered. Jadi dia lebih tahan terhadap pecah. Tapi kalau megatank ukuran segini, kacanya ini udah harus 24 mili. Kalau 24 mili langsung kan mahal ya. Jadi kita buat aja 12 mili sama 12 mili di laminate gitu. Tuh bisa tanya lah cara laminate kaca gimana. Jadi kayak ini juga saya kalau 24 mili sekaligus mahal. Jadi 12 sama 12 saya tempel gitu. Kalau buat di pabrik langsung oke. Kalau enggak seperti yang tadi saya bilang ya, beli kaca bekas saja di Bantar Gebang, paling ya lecet-lecet dikit tapi tetap bagus. Namun harganya sangat ekonomis. Kalau kaca di Bantar Gebang, ya itu pintar-pintar nego aja. Mungkin 500.000 apa 600.000 mungkin dapat, mungkin. Atau saya aja beli kaca bekas di toko kaca dekat farm saya ini di BSD, itu cuma 1 juta, kurang lebih segede gini ya, kaca bekas 12 mili. Oke gitu. Jadi yang kedua biar ekonomis ya pakai kaca bekas. Pertama kan ini pakai bahannya hebel aja. Oke. Dan yang ketiga, jangan pakai kontraktor mahal-mahal teman-teman. Jadi kita pakai tukang aja. Kayak tukang rata-rata kalau udah lihat seperti ini simple banget kok. Yang penting ada chamber filternya, ada air masuk, ada air apa, ya itu hampir semua tukang lah banyak. Tapi kalau bisa cari yang berpengalaman. Kalau mau tukang saya nanti bisa WA lah. Saya rekomendasi tukang-tukangnya oke. Jadi kalau pakai kontraktor tentu mahal. Tapi kalau saya udah ada tukang langganan. Awalnya dia juga agak paham, tapi lama-lama saya ajarin gini loh, bikinnya gini. Lama-lama dia paham, ya udah gitu. Kan biaya tukang ya berapa sih? Bisa dinego sendiri kan. Jadi biayanya jauh lebih murah gitu. Jadi ya buat sendiri aja, disusun-susun. Terus komponen lainnya itu di dalamnya itu yang penting biar gak bocor itu kita harus dikasih sika, harus dikasih kalau saya pakai waterproof gitu. Jadi mirip-mirip pembuatan bak mandi. Terus juga satu kuncinya kalau saya sih kita pakai ada satu cairan itu yang buat kolam koi, namanya FlexiCoat gitu. Jadi saya pakai FlexiCoat, tuh iklan tuh. Jadi itu satu brand buat melapisi kolam biar tidak bocor. Jadi saya udah pakai FlexiCoat dan ya udah jadi simple. Kalau mau lebih irit lagi ya tidak usah pakai ornamen seperti ini. Tapi kan kurang cantik ya, kurang manis. Jadi pakai keramik. Jadi keramik kayak gini banyak banget di Shopee, di Tokopedia banyak yang jual, harga ekonomis gitu. Atau kalau saya kadang beli di Mitra 10, jadi beli sendiri aja kayak gini sesuai selera dan dipasang deh, udah jadi. Dan tidak pakai ribet-ribet. Oke, jadi itu cara buatnya. Simple kan? 3 tahap aja, emang simple gitu. Dan lanjut
buat filtrasi seperti apa sih? Jadi kalau filtrasi kolam seperti ini tapi preferensi ya, nggak harus ikutin. Ini kalau saya sendiri, saya selalu ada air mancur seperti ini, gitu. Jadi ada air mancurnya. Iya, nih kalian kasih lihat. Ini Cana FNI ya teman-teman ya. Ini salah satu Cana yang cantik, yang agresif, yang menarik lah. Oke, lanjut lagi. Jadi kalau semua kolam saya, semua megatank saya kasih pancuran seperti ini. Ini konsepnya itu konsep seperti kolam koki. Ikan koki itu rata-rata pakai pancuran seperti ini. Kenapa? Karena seperti teman-teman lihat, itu dia bisa menghasilkan busa gelembungan yang meningkatkan kadar oksigen dalam kolam gitu. Jadi kalau kadar oksigen semakin tinggi, ikan semakin sehat. Sama aja kayak manusia, kalau oksigennya banyak lebih sehat gitu. Jadi kalau dengan konsep mushroom ya, orang bilang ini mushroom seperti ini, ikan lebih sehat dan tumbuhnya bisa lebih bagus gitu. Jadi kalau buat filtrasi atau sirkulasi, saya pakai konsep mushroom seperti ini. Ini saya suruh tukang langganan saya juga. Terus kalau mau beli jadi juga banyak. Tapi bagusnya sih kalau ada tukang yang bisa buat. Nah itu dibuat aja, semua bahannya tersedia di toko bangunan gitu. Jadi nggak perlu ribet-ribet, semua ini bahan tersedia di toko bangunan dekat rumah Anda. Oke, terus kalau kita ini saya sharingkan lagi. Kalau cara buat filtrasinya, yang penting di sini ada air masuk, itu bisa pakai pipa, dan itu ada banyak opsi ya. Bisa pakai saringan kamar mandi. Kalau saya pakai saringan udara plat besi gitu, tuh plat besi. Jadi saya pakai plat besi buat masuk ke dalam air sini. Di sini ada 3 chamber isinya apa aja. Yang pasti kalau saya sarankan biar gak usah pusing-pusing, itu isi aja dengan media filter Sibilian 15 in 1 gitu, 15 in 1. Jadi ini buat media filter itu udah komplit banget, nggak usah ribet-ribet. Harus ada ini, harus ada itu, harus ada A, B, C, D, nggak usah. Pakai media filter Sibilian aja. Nanti, aduh, ada contohnya. Wah, udah dalam banget. Tapi nanti bisa kita kasih lihat ya. Jadi ini media filter Sibilian ini udah komplit banget. Dimasukin aja ke setiap chamber sampai penuh kalau bisa. Udah, ini udah menjawab segala kebutuhan filtrasi. Jadi kenapa 15 in 1? Karena yang namanya kolam seperti ini kan masalahnya banyak. Nggak bisa diselesaikan dengan satu macam media aja. Kita udah riset apa aja sih media yang paling efektif untuk menjaga kualitas air kolam. Ya dimasukin semua di sini. Jadi bukan saya yang riset sih. Jadi yang riset itu ya ini Sibilian-nya ini. Jadi Sibilian itu perusahaan dari Jerman. Itu perusahaan dari Jerman yang memproduksi alat-alat akuarium. Dia banyak lah. Di googling banyak keluar hasilnya. Jadi dia perusahaan Jerman, walau pabrikannya di Cina ya, biar harganya ekonomis dan berdaya saing tinggi. Jadi Sibilian ini udah riset apa aja sih media yang bagus yang bisa mengatasi permasalahan di kolam ikan atau akuarium ikan, ya diatasin semua sama Sibilian, semuanya masuk. Nah ini buat media filter, masukin aja semua sampai penuh, ekonomis banget. Satu kantong ini hanya 25.000, bisa dapatkan di Shopee dan Tokopedia banyak sekali, atau pesan langsung ke admin kita bisa kirimkan juga media filter Sibilian. Udah semuanya tuk. Dan yang terakhir itu ada pompanya bukan pompa akuarium tapi pompa media filter gitu. Jadi pompa media filter, nah ini ada contohnya seperti ini. Ini juga pompa Sibilian. Jadi ini kita Venus Aquatic ada distributornya di Indonesia, merek Sibilian ini. Kualitasnya top banget. Jadi dia itu ya dinamonya bagus, daya tahannya bagus dan sebagainya. Panjang lebar nanti. Tapi bisa pakai media filter dan pompa Sibilian. Oke, jadi itu kalau mau, oh iya, kan kita bahasnya nih bikin megatank ekonomis ya. Jadi semuanya ekonomis teman-teman. Bikinnya ekonomis, media filternya juga ekonomis,
bayangin kayak gini 25.000, merek lain wah udah tinggi sekali lah harganya. Dan kalau merek lain juga mahal, terus juga saya sering beli barang murah gitu teman-teman, saya suka barang murah. Tapi masalahnya barang murah itu kalau buat di ikan kita, barang murah itu kadang malam-malam mati tanpa sepengetahuan saya, tanpa kasih peringatan ke saya, akhirnya ikan saya mati. Saya maunya irit dengan beli pompa murah, akhirnya malah saya rugi lebih banyak karena ikan saya mati gitu. Pompanya mati, ikan saya mati. Tapi kalau sejak saya pakai pompa akuarium Sibillion, udah gak ada tuh masalah pompa mati di tengah malam dan sebagainya, karena ya kualitasnya udah paten gitu, udah meyakinkan, jadi hati juga tenang gitu kan. Kita piara ikan yang kita sayang tanpa filtrasi yang bagus, ya hati juga tenang kan. Coba ini ikan mahal-mahal kayak gini, kalau kita pasang pompa yang murah-murah tiba-tiba mati, ya kan lebih mahal gitu. Jadi pakai aja yang paten, pakai Sibillion. Dan selain itu juga Sibillion itu harganya murah. Jadi hemat di awal, hemat juga di long run-nya. Jadi ya ininya pakai Sibillion. Oke, jadi in summary buat kayak gini itu habis berapa sih? Nah ya kita hitung ya. Ini kalau buat saya termasuk ekonomi. Jadi kaca 5 juta tapi bisa di-press sampai 1 juta. Tukang ya kalau saya ya bayarnya cuma 3 jutaan gitu. Tukang bikin satu ini. Tapi kalau teman-teman tukangnya kenal atau bisa bikin sendiri ya mungkin lebih murah lagi. Jadi tadi 5 juta tambah 3 juta tambah hebel-hebelan itu, ini hebel habis sekitar 4 juta lah total semua, 3 sampai 4 juta hebel sama semen sama segala macam. Saya agak lupa tagihannya dari toko bangunan dekat sini, tapi sekitar 3 jutaan aja bahannya. Terus flexicode-nya agak mahal, itu sekitar 600 sampai 1 juta tergantung ya mau pakai berapa kotak gitu. Terus keramik ini murah segini gak sampai 1 juta, semuanya tuh keliling keramik gak sampai 1 juta karena per meter itu kan keramik 50.000 sampai 80.000 aja. Ini cuma pakai 7 meter kalau nggak salah. Jadi ya ekonomis banget lah gitu. Jadi ya bisa dihitung sendiri lah. Total tuh nggak sampai 15 juta, 10 sampai 15 juta. Dan kalau mau di-press lagi bisa banget. Tadi saya udah sharing di mana yang bisa di-press. Tapi satu hal yang jangan di-press itu media filternya. Media filternya udah murah banget. Oke, jadi jangan pakai yang lebih murah lagi karena kita punya kolam bagus, media filternya jelek, ya bermasalah lah. Terus juga udah punya megatank bagus-bagus, kalau filternya bapuk juga kurang bagus. Oke, jadi pakai pompa Sibillion. Oke, jadi itu aja. Jadi ekonomis lah. Ini di bawah 15 juta. Kalau orang nggak ngerti, digetok 100 juta atau berapa. Awal-awal saya buat megatank, waduh itu habis 50 juta lebih. Buat pasang kacanya ya dibohongin saya. Padahal pasang kaca gini kan ya pakai sealant aja gitu. Ya gampang lah, ntar hubungin saya bisa kasih tahu. Jadi nggak perlu 50 juta, nggak perlu 100 juta. Di bawah 15 juta, gengs. Udah jadi megatank seperti ini. Oke, jangan dimahalin ya. Oke, kenapa saya sharing ini? Agar makin banyak yang mau punya megatank, makin banyak yang pelihara ikan, dan ya makin maju, makin jadi berkat, makin jadi berkah industri ikan hias ini untuk semua orang. Oke, jadi itu aja. Kalau teman-teman masih ada pertanyaan soal bikin megatank seperti ini, langsung bisa ditanyakan di kolom komentar. Semoga bisa belajar sesuatu, semoga menginspirasi teman-teman yang bingung bikin megatank. Mungkin yang punya selama ini kan megatank itu para sultan aja, tapi sebenarnya ekonomis kok, bener. Dan ya moga-moga teman-teman semua dilancarkan rezekinya supaya bisa buat megatank seperti ini. Oh iya, kalau belum ada megatank, kalau mulai hobi ikan nggak perlu belasan juta kok. Beli akuarium seperti ini nih, bisa dilihat nih. Ada tutupnya, udah komplit banget. Nah kayak gini aja udah bisa gitu mulai hobi ikan. Ini 120 ribuan udah satu set, bisa cari di Shopee, di Tokopedia, banyak banget. Dan kalau teman-teman misalnya terbatas, belum banyak dananya, kalau misalnya kalau pakai filter dan sebagainya kan biaya lagi. Kalau bener-bener yang on budget banget tapi mau pelihara ikan, nah bisa pelihara ikan cana, karena ikan cana itu
selain pakai akuarium murah seperti ini bisa, dia nggak perlu filtrasi, nggak perlu ini itu. Oke, itu aja. Semoga membantu video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.